result, we ourselves, they are, but they're gonna take down the fence. It's ready. Kemudian David Pilcher mengantarkan Ethan untuk pulang ke rumahnya. Dan David meminta pada Ethan agar jangan mengatakan apa yang Ethan lihat pada orang lain. Untuk menjaga agar kota ini tetap kondusif, namun Ethan hanya diam saja. Pagi harinya Ethan menjelaskan semuanya pada Teresa, kalau dunia telah hancur dan sekarang dikuasai oleh makhluk yang sangat berbahaya. Bahkan sekarang bukanlah tahun 2014, tapi tahun 4028. Di mana saat mengalami kecelakaan kita semua tidak langsung dibawa ke kota ini. Tapi kita tertidur di dalam sebuah tabung, sampai nanti waktunya telah tiba untuk dibangunkan. Artinya mereka telah menolong kita agar tetap hidup, namun Teresa tidak percaya. Dan beranggapan kalau mereka telah melakukan sesuatu pada Ethan. Kemudian Ethan berniat akan mengantarkan Benjamin pergi ke sekolah. Namun sayang mobilnya tidak mau menyala. Dan Ethan pun merasa ada yang aneh. Alhasil Ethan menyuruh Teresa untuk mengantarkan Benjamin ke sekolah jalan kaki. Ethan pun lalu memeriksa mesin mobilnya. Dan dia menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Lalu mengambilnya dengan sangat berhati-hati. Kemudian Ethan membawa benda itu ke kantornya untuk melihat isinya. Dan Ethan sangat terkejut karena ternyata itu adalah sebuah bom. Ethan lalu mengambil berkas dari seorang pria bernama Franklin, yang dulunya pernah bekerja sebagai teknisi pembuatan bahan peledak. Tak lama Lisa pun datang dan Ethan mulai menjelaskan semuanya. Namun Ethan belum yakin kalau Franklin bergabung dengan kelompok pemberontak yang ingin menghancurkan temboknya. Oleh karena itu, Ethan ingin melihat kamera pengawas agar dapat memastikannya. Dan dengan senang hati, Lisa pun akan membantu Ethan. Di tempat lain, Teresa masuk ke sebuah halaman yang terdapat gubuk kecilnya. Namun tanpa disengaja, Teresa menginjak sesuatu. Karena penasaran, Teresa pun mengambil sebuah besi untuk memastikannya. Sementara itu, Ethan bertemu dengan Franklin untuk bertanya tentang pekerjaan dari Franklin sebagai pembuat bahan peledak. Namun Franklin tidak ingin menjawabnya dan dia pun langsung pergi. Jelas saja hal itu membuat Ethan semakin curiga dan mulai mengikuti Franklin. Di lain sisi, David mengatakan pada adiknya kalau dia merasa cemas pada kelompok yang ingin menghancurkan temboknya. Lisa mencoba untuk menenangkan David dengan mengatakan kalau Ethan akan menangkap mereka, agar David tidak merasa cemas lagi. Karena jika David percaya pada Ethan, maka Lisa juga akan percaya padanya. Sementara itu, Ethan pun masih mengikuti Franklin, dan melihatnya sedang bertemu dengan suami dari Kate, yaitu Haron. Alhasil Ethan pun langsung masuk ke dalam, namun Franklin langsung pergi. Sehingga Ethan meminta pada Haron untuk ikut dengannya sekarang juga. Dikarenakan tadi pagi ada sebuah bom yang terpasang pada mobilnya. Dan Ethan ingin bertanya tentang hal itu di kantornya. Akan tetapi ketika di luar, Haron pun langsung kabur. Namun Ethan berhasil menangkapnya. Haron mengatakan kalau Franklin yang telah membuat bom itu. Namun Haron pun tidak tahu siapa yang telah menaruh bom itu di mobil Ethan. Tentu Ethan pun merasa ada yang aneh. Karena Ethan tahu kalau Haron akan menghancurkan temboknya. Dan meminta pada Haron untuk menuliskan siapa saja yang terlibat dalam rencana itu. Dan juga siapa pemimpinnya. Namun Haron mengatakan tak ada yang lain karena dia bekerja sendiri. Tentu hal itu membuat Ethan semakin curiga. Namun Ethan malah menyuruh pada Haron untuk pulang. Dan memberikan kertas ini kepada Kate. Itu artinya Ethan tahu kalau Kate terlibat dalam rencana ini. Singkatnya, Kate pun datang ke rumah Ethan karena membaca surat dari Ethan yang diberikan pada Haron. Awalnya Kate merasa cemas karena tentu di tempat ini terdapat banyak kamera. Namun Ethan mengatakan kalau dia telah mematikan semuanya. Kate lalu mengatakan kalau dia juga tidak tahu siapa pelaku yang telah memasang bom itu pada mobil Ethan. Tentu Ethan pun percaya kepada Kate. Namun Ethan meminta pada Kate untuk mencari tahu siapa orangnya. Karena ternyata Kate lah pemimpin dari kelompok itu. Dan meminta pada Kate untuk mengatakan siapa saja kelompoknya. Karena semua ini harus dihentikan sebelum orang-orang yang tak bersalah akan meninggal.
Ditambah lagi dunia yang kita kenal sekarang sudah tidak ada lagi. Dan sekarang bukanlah tahun 2014, tapi tahun 4028. Namun Kate sangat kecewa karena Ethan malah bekerja sama dengan mereka yang telah mengurung kita di sini. Ethan pun tidak peduli apa yang Kate katakan dan meminta pada Kate untuk menyerahkan senjata termasuk bom itu besok pagi. Dan Ethan tidak akan mengatakan tentang hal ini kepada siapapun. Okay. Kemudian Kate pun langsung bertemu dengan Haron yang sedang merakit bomnya, di mana Kate berniat akan menghancurkan tembok itu malam ini, dikarenakan Ethan sudah tahu semuanya, dan meminta pada kita untuk menyerahkan bomnya. Namun tentu Kate pun tidak akan menyerahkannya, sehingga menyuruh pada Haron untuk menyiapkan semuanya, agar rencana mereka malam ini bisa berhasil. Malam harinya Haron bertemu dengan Teddy untuk menyerahkan bomnya. Dan Haron sempat kesal karena Teddy lah yang telah menyimpan bom itu di mobil Ethan. Teddy terpaksa melakukannya agar Ethan tidak ikut campur lagi urusan mereka. Kemudian Teddy pun mengambil bomnya dan menyimpan di mobilnya untuk meledakkan tembok yang lain. Sementara Kate dan kelompoknya sudah bersiap untuk menghancurkan temboknya. Namun mereka pun harus bergegas karena para penjaga akan datang. Dan ternyata benar saja tak lama Ethan pun datang dan meminta pada mereka untuk tiarap. Disarm the bomb. She's dead. Ethan pun menyuruh pada Franklin untuk mematikan bomnya, namun Kate melarangnya karena usaha mereka selama ini akan sia-sia. Ditambah lagi Kate merasa ragu kalau Ethan akan membunuhnya. Namun Franklin tidak punya pilihan lain dan dia pun langsung mematikan bomnya. Let's go. Kemudian mereka semua dimasukkan ke dalam sel. Dan Ethan merasa kesal karena Kate berjanji akan menyerahkan semua senjata dan juga bomnya. Namun Kate beranggapan kalau mereka telah melakukan sesuatu kepada Ethan, sehingga Ethan pun mau bekerja untuk mereka. Dan Kate juga mengatakan kalau rencana ini baru saja dimulai. Hal itu pun membuat Ethan baru sadar kalau Haron tidak ada. Itu artinya Kate dan Haron memiliki rencana cadangan. Sementara Benjamin dan Amy berniat akan masuk ke dalam truk yang sering mengirim barang, dan sopir truk itu adalah Teddy. Setelah Teddy pergi, mereka pun langsung masuk ke dalam truk itu. Di tempat lain, Ethan meminta pada Lisa untuk menemukan Haron lewat kamera pengawas. Dan tidak butuh waktu lama, mereka pun melihat rekaman kamera pengawas saat Haron bertemu dengan Teddy. Dan Ethan pun menyadari kalau Haron memberikan bom itu kepada Teddy. Di sini Amy mengambil bingkisan itu yang isinya sebuah kotak musik. Namun Amy pun tidak tahu di dalam kotak musik itu ada sebuah bom yang telah diatur waktunya jika kotaknya dibuka. Dan ya, karena terbawa suasana, mereka pun langsung saja. Sementara itu Ethan pun berusaha untuk mengejar Teddy. Namun kelompok dari Kate menghadang jalannya. Alhasil Ethan pun langsung berlari untuk mengejar Teddy. Dan untung saja Ethan berhasil menemukannya. Sedangkan kotak musiknya mulai mengeluarkan asap. Dan mereka pun yang sedang asoy gebo tidak tahu akan hal itu, termasuk Teddy. Dan saat mobilnya berhenti tiba-tiba saja. Dan ya, seketika bom itu pun langsung meledak. Untung saja Amy pun masih hidup dan langsung bangkit untuk melihat Benjamin. Ethan pun baru sadar kalau itu adalah Amy, dan Amy menunjuk ke arah Benjamin yang tidak sadarkan diri. Kemudian Ethan langsung membawa Benjamin dan Amy ke rumah sakit. Namun Ethan pun sempat ragu takutnya dokternya palsu. Lisa mengatakan kalau mereka dokter sungguhan dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menolong Benjamin dan juga Amy. Karena di kota ini anak-anak sangatlah penting. Sementara itu salah satu dari kelompok Kate bernama Eric mengalami luka dalam yang sangat serius. Hal itu membuat Haron dan temannya merasa khawatir. Tak lama datang teman mereka untuk membawakan makanan dan juga obat-obatan. Haron pun sempat bertanya di mana Ruby. Temannya mengatakan Ruby memutuskan untuk kembali. Karena jika terlambat bekerja maka mereka akan curiga pada Ruby. Dan dia juga akan pergi untuk melihat keadaan kota. Pagi harinya David melihat di rambut Ruby terdapat daun pinus. Tentu hal itu membuat David merasa curiga. Sehingga dia pun langsung pergi untuk melihat kamera pengawas. Dan ternyata benar saja Ruby telah melepaskan chip miliknya dan menyimpan chip itu di kamarnya.
Kemudian David mengatakan pada adiknya kalau Ruby salah satu dari mereka. Namun ada satu hal yang membuat David merasa aneh. Kenapa petugas yang memantau kamera pengawas tidak mengetahui bahwa kelompok dari Kate telah melepaskan chipnya, dan juga mereka masih bisa bertemu untuk membuat bom. Itu artinya dari 24 petugas yang mengawasi kamera, salah satunya telah membantu mereka. Oleh karena itu David menyuruh pada adiknya untuk menginterogasi mereka semua. Satu persatu dari petugas itu mulai dipanggil untuk Lisa tanya, apakah mereka merasa nyaman tinggal di sini atau tidak? Dan apakah merasa penasaran dengan dunia di luar sana? Karena ternyata banyak dari mereka yang tidak tahu kalau dunia telah hancur dan sekarang dikuasai oleh para Abby. Mereka pun mengatakan sangat merasa nyaman bekerja di sini dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar sana. Namun ada salah satu yang mengatakan kalau dia merasa penasaran ada apa di luar sana. Bahkan Reggie pun sering menghapus rekaman kamera dari para warga yang sering mengatakan tentang masa lalu mereka. Alasannya agar mereka tidak dihukum, di mana Reggie merasa kasihan pada mereka. Bahkan mereka pun sering menangis. Dan tentu saja David mendengar semuanya. Di lain tempat, Benjamin sudah mulai sadar. Dan hal itu membuat Teresa merasa sangat senang. Benjamin pun lalu bertanya kabar dari Amy. Ibunya mengatakan kalau Amy baik-baik saja. Dan Benjamin meminta pada ibunya untuk memastikannya. Sementara itu mereka merasa sangat sedih karena Eric sudah meninggal. Awalnya mereka pun akan menguburkan Eric di sini. Namun temannya berubah pikiran, di mana dia berniat akan mengubur Eric di tanah yang bebas, yaitu di balik tembok ini. Alhasil mereka pun langsung pergi untuk mencuri sebuah truk yang akan mereka gunakan untuk menghancurkan temboknya. Singkatnya, David menyuruh penjaga untuk membawa Reggie. Karena dia tahu kalau Reggie adalah pengkhianat. Oleh karena itu David pun akan menghukumnya. Namun Lisa mengatakan kalau Reggie tidak terlibat dengan mereka dan memohon pada David jangan menghukumnya. Bahkan Lisa mengatakan jika ingin menghukum Reggie maka hukumlah aku, karena aku yang telah berbohong. Namun keputusan dari David sudah bulat. Dia pun akan menghukum Reggie dengan cara memasukkannya kembali ke dalam tabung itu dan menguburnya dengan pasir. Sementara itu mereka memasukkan Eric ke dalam mobil truk, di mana mereka berniat akan menabrak tembok itu. Namun ternyata Haron tidak akan ikut. Dia pun berniat akan kembali untuk melepaskan Kate yang sekarang ditahan oleh Ethan. Namun tak lama Ethan pun melihat Haron yang sedang berjalan. Alhasil Ethan pun langsung mengejar Haron yang lari ke dalam hutan. Di sini Ethan pun berhasil menangkap Haron, dan dia sangat marah karena Haron hampir saja membunuh anaknya. Haron mengatakan kalau hal itu adalah sebuah kecelakaan. Mungkin saja ada kesalahan pada bomnya. Namun Ethan pun tidak percaya dan meminta pada Haron untuk mengatakan di mana yang lainnya. Akan tetapi Haron mengatakan semuanya sudah terlambat. Malam harinya dengan penuh semangat, teman Haron langsung tancap gas edan-edannya, di mana dia akan menabrak pintu dari tembok itu. Dan ternyata dia pun berhasil melakukannya. Kemudian langsung membawa Eric untuk pergi dari kota ini. Namun tak lama setelah itu, para Abby pun yang sangat kelaparan mulai datang dan langsung memakannya hidup-hidup.